Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Setiaji, guru kimia SMA Alfisiana Jagakarsa. Pada kesempatan ini, saya coba untuk menyampaikan resensi buku yang saya baca, yaitu berjudul The Emotionally Intelligent Leader. Buku ini berukuran kecil dan memiliki jumlah halaman sebanyak 220 halaman, terdiri dari 10 halaman pengantar dan 210 halaman untuk isi buku tersebut. Buku ini ditulis oleh Daniel Goleman, jadi penulis buku atau artikel yang best selling di dalam Harvard Business Review atau HBR. Inti dari buku ini adalah bahwa Goleman sebagai penulis yang terlaris pertama kali membawa konsep kecerdasan emosional ke garis depan bisnis melalui artikel yang dia tulis di Harvard Business Review, dan ternyata ini menjadi dasar yang sangat diperlukan oleh para pemimpin. Di dalam buku ini juga Goleman menuliskan 3 artikel yang mengaitkan langsung antara kecerdasan emosional, fokus, dan hasil bisnis yang terukur. Apa saja 3 artikel tersebut? Yang pertama adalah What Makes a Leader. Apa yang bisa kita gunakan untuk membuat seorang pemimpin? Nah, di dalam hal artikel yang pertama ini, komponen utama dari kecerdasan emosional oleh Goleman itu dijelaskan bahwa dapat membedakan pemimpin-pemimpin yang benar-benar efektif itu ada 6 hal atau 5 hal. Yang pertama adalah kesadaran diri, self-awareness. Yang kedua adalah regulasi diri atau pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Nah, ini komponen-komponen yang dapat digunakan untuk what makes a leader. Nah, komponen tersebut dapat diperkuat dengan ketekunan, latihan-latihan, dan juga mendapat umpan balik dari kolega kita atau klien kita ataupun juga para pimpinan lainnya. Artikel yang kedua adalah The Focused Leader atau pemimpin yang fokus. Nah, belajar fokus ke perhatian kita itu menjadi semakin penting karena kita sering terganggu atau terdistorsi oleh teknologi, salah satunya baik di tempat kerja maupun juga di dalam rumah. Nah, ada 3 hal yang harus dipupuk oleh seorang pemimpin yang efektif yang terkait dengan fokus ini, yaitu adalah fokus ke dalam, itu fokus pada diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, bagaimana intuisi kita. Yang kedua adalah fokus kepada orang lain, jadi kita fokus kepada bagaimana karakter orang lain, mengenal medan yang akan kita hadapi. Dan juga yang ketiga adalah fokus keluar, yaitu adalah fokus kepada perkembangan dunia yang lebih luas lagi. Nah, fokus ke dalam dan fokus pada orang lain ini akan menumbuhkan kecerdasan emosional diri kita, dan sedangkan untuk fokus yang keluar akan meningkatkan kemampuan merancang sebuah strategi, berinovasi, dan juga mengelola organisasi. Dan artikel yang ketiga dalam buku ini, Goleman juga menjelaskan terkait dengan leadership that gets result. Jadi kepemimpinan yang dapat memberikan hasil. Dijelaskan dalam buku ini oleh Goleman, banyak manajer yang salah berasumsi bahwa gaya kepemimpinan adalah fungsi kepribadian, bukan pemilihan strategi. Nah, dalam buku ini Goleman mendeskripsikan atau menjelaskan ada 6 gaya kepemimpinan yang berasal dari berbagai komponen kecerdasan emosional, yaitu yang pertama adalah coercive,
itu ada pengendalian sosial dengan cara paksaan, ini dengan kekuatan. Yang kedua, autoritatif, yaitu berwibawa. Yang ketiga adalah afiliatif, berafiliasi atau berorientasi pada orang lain atau mendahulukan orang lain. Yang keempat, gayanya adalah demokratif atau demokrasi, yaitu mementingkan kolaborasi di dalam tim, dalam satu tim. Yang kelima adalah pace setting, ya, ini penentu kecepatan. Nah, tipe ini sangat peduli pada hasil dan juga pencapaian dari suatu pekerjaan, dan juga sangat disiplin dalam masalah waktu. Dan yang terakhir, yang keenam, gaya keenam adalah coaching, pembinaan. Nah, tipe atau gaya ini menghubungkan antara tujuan dan nilai pribadi masing-masing anggota tim dengan tujuan organisasi. Nah, dalam buku ini Goldman menjelaskan bahwa bagaimana masing-masing bekerja dengan baik pada situasi tertentu dan mempengaruhi iklim organisasi dengan cara yang berbeda. Jadi bukan masalah kepribadian saja, tapi ada pemilihan strategi. Dan ini ada 6 gaya yang bisa kita pilih sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Dari apa yang sudah saya baca dan apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka sebagai rekomendasi saya tentang buku ini adalah pada dasarnya kita adalah semua pemimpin, ya, dan kita untuk bisa mendapat pemimpin yang bagus, gitu ya, dan efektif, maka buku ini sangat baik sekali dan dapat menjadi bekal pemahaman kita tentang dunia kepemimpinan, dan ini menjadi referensi yang sangat baik. Banyak hal yang dapat kita pahami, kita amalkan, dan kita latihan dari buku ini, dan saya percaya jika kita berusaha menjadi pemimpin yang efektif, insya Allah sekolah Avicenna akan semakin besar dan jaya. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.